Hai guys, nama aku Michael Giriam Sagian, di mana dalam mentoring kali ini aku akan menjadi salah satu dari mentor kalian bersama dengan Roger Ki Nasution. Di mana kita akan bahas hari ini khusus dengan pengenalan beasiswa Pertamina Foundation itu sendiri dan juga bagian esai dan motivation letter. Kita juga bakal ngebahas sedikit bagian dari administrasi kalau kalian ada kebingungan soal permasalahan administrasi di pendaftaran beasiswa Sobat Bumi. Halo, perkenalkan aku Kirojan Nasution dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan angkatan 2021, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Aku merupakan awardee beasiswa Pertamina Scholarship. Pada kesempatan kali ini, aku akan membantu teman-teman untuk mentoring beasiswa ini. Pertamina Persero yang dikelola oleh Pertamina Foundation. Nah, program beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu beasiswa PE Prestasi Reguler, beasiswa PE Prestasi Khusus, dan beasiswa PE Prestasi Khusus Indonesia Timur. Nah, untuk kita, mahasiswa UNDRI, itu masuk ke dalam beasiswa PE Prestasi Reguler, atau disebut juga dengan jalur afirmasi. Oke, mungkin bisa next. Nah, teman-teman perlu tahu dulu nih tujuan dan sasaran dari beasiswa PE Prestasi ini apa aja. Untuk tujuannya yang pertama, tujuan besar dari program ini menyiapkan pemimpin bangsa yang mampu belajar, berbagi, dan bergerak bersama untuk alam dan memiliki jiwa kewirausahaan. Mahasiswa terpilih diharapkan menjadi agen yang mampu menularkan pola pikir positif terhadap pelestarian alam. Nah, kenapa tujuannya ini? Karena dari beasiswa ini sendiri, mereka mempunyai program ada beberapa program yaitu Aksi Sobat Bumi, yang dimana Aksi Sobat Bumi ini kegiatannya itu berkaitan dengan lingkungan, baik itu tentang sampah, terus penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, untuk sasarannya itu sendiri, program ini ditujukan kepada generasi muda, khusus mahasiswa Indonesia dengan jenjang S1 dalam berbagai disiplin ilmu, berasal dari perguruan tinggi mitra program beasiswa PE Prestasi yang memiliki kecintaan terhadap kelestarian lingkungan. Nah, jadi teman-teman, untuk beasiswa dari Pertamina ini sendiri, tidak semua kampus yang ada di Indonesia yang tercantum ke dalam list penerima beasiswa PE Prestasi oleh Pertamina Foundation ini, tapi hanya ada beberapa saja. Oke, mungkin next, salah satunya UNDRI. Nah, adapun kriteria dan proses seleksi penerima program beasiswa PE Prestasi ini apa saja? Nah, untuk kriterianya, itu yang pertama, memiliki jiwa kepemimpinan serta mampu terlibat dalam pengelolaan serta pelestarian lingkungan. Karena kita memiliki program yang dimana kita akan mengadakan atau turun langsung untuk aksi lingkungan, yang dimana setelah kita dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa PE Prestasi ini, kita dituntut untuk melakukan aksi lingkungan secara langsung, atau kita memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, memiliki tingkat kedewasaan dalam mengelola emosi, percaya diri, dan mampu beradaptasi, serta bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, memiliki pikiran yang terbuka dan berpikir untuk maju. Keempat, cinta tanah air. Kelima, berkomitmen untuk mewujudkan sinergi antara kelestarian lingkungan dan kemajuan bangsa. Nah, untuk proses seleksi sendiri itu terdapat 4 proses. Yang pertama itu administrasi dan esai, kemudian yang kedua ada motivation letter, kemudian ketiga ada wawancara, dan keempat ada FGD. Nah, untuk motivation letter dan esai kita bahas setelah pengenalan ini. Nah, untuk wawancara dan FGD mungkin kita bisa bahas di minggu depan. Mungkin next. Nah, adapun syarat untuk penerima beasiswa PE Prestasi ini atau beasiswa dari Pertamina ini, yang pertama, kuliah di kampus Mitra Pertamina Foundation, salah satunya UNDRI yang seperti aku sebutin tadi. Kemudian yang kedua, mahasiswa aktif sedang tidak cuti. Kemudian yang ketiga, minimal semester 2 dan maksimal semester 6 dengan IPK terakhir yaitu minimal 3. Kemudian aktif berorganisasi atau kegiatan sosial masyarakat ataupun lingkungan hidup. Kemudian yang kelima, tidak menerima beasiswa dari pihak manapun pada ini periodenya, sorry ya, periode pada tahun kemarin, untuk sekarang ya pada bulan ini sampai bulan selanjutnya. Kemudian tidak pernah terlibat penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, dan kegiatan tindak kriminal lainnya. Kemudian TOEFL minimal 500 disertai bukti sertifikat merupakan nilai lebih. Nah, jadi untuk TOEFL ini sendiri itu tidak diwajibkan, tetapi ini hanya opsional saja. Jika teman-teman melampirkan TOEFL teman-teman, nah itu nanti bisa
mendapatkan nilai plus dari administrasinya. Next. Nah, adapun syarat khusus, untuk syarat khusus yang pertama itu kita membuat esai, dan esai ini bukan merupakan hasil plagiat, melainkan hasil karya kita sendiri, hasil ide dan gagasan kita sendiri. Kemudian yang kedua ditulis dalam 4 halaman, ini kalau pada tahun kemarin, dengan ukuran kuarto A4, dengan jumlah tulisan 1.200, dan sampai dengan 1.400 dengan jarak 1,5. Kemudian tulisan disertai foto kegiatan maksimal 2 buah foto. Kemudian ini tema yang pada tahun kemarin itu temanya aksiku untuk hijaukan dan lestarikan bumi. Nah, kalau untuk tahun sekarang itu temanya berbeda lagi. Jadi teman-teman untuk pembuatan esainya menyesuaikan dengan tema yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Kemudian yang kelima, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun dengan melampirkan scan atau foto surat keterangan dari fakultas atau jurusan bahwa teman-teman tidak sedang menerima beasiswa. Kemudian yang keenam, aktif dalam organisasi atau sosialisasi lingkungan dibuktikan dengan melampirkan scan atau foto surat rekomendasi, tokoh pengurus, ataupun bisa melampirkan sertifikat kegiatan teman-teman. Kemudian yang ketujuh, bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan secara ekonomi, teman-teman bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu, dan ini bisa diminta ke ketua RT, ketua RW, maupun pemerintah setempat di mana teman-teman tinggal. Kemudian terakhir, melampirkan scan atau foto keluarga. Next. Nah, pasti teman-teman penasaran nih apa aja sih fasilitas yang didapatkan nantinya jika teman-teman keterima sebagai beasiswa Pertamina ini, atau beasiswa prestasi atau beasiswa Sobat Bumi. Untuk fasilitasnya, yang pertama sasaran program beasiswa prestasi. Yang pertama bantuan UKT maksimal 3 juta per semester. Jadi seandainya teman-teman UKT-nya nih nggak nyampe 3 juta, misalnya cuma 2,50 juta atau 2 juta berapa, tapi teman-teman tetap dapat 2 juta, dapat 3 juta. Nah, jadi UKT teman-teman kalau seandainya cuma 2,50 juta, berarti sisanya ya teman-teman berhak untuk pakai buat apapun, buat hal-hal penting untuk kebutuhan perkuliahan. Kemudian kedua, bantuan biaya hidup per bulan sebesar 750, dan ini keluarnya setiap 6 bulan sekali. Nah, kemudian pelatihan bersama mentor dari Pertamina, kemudian ada aksi lingkungan, kemudian mendapatkan uniform berupa jaket dan kaos lapangan. Ya, ini juga belum terlampir. Nanti teman-teman akan mendapatkan biaya aksi sebesar 750. Jadi teman-teman nantinya melakukan aksi lingkungan, teman-teman tidak menggunakan uang dari yang teman-teman dapat ini, tetapi nanti teman-teman diberi lagi uang untuk aksi lingkungan sebesar 750.000 per anaknya. Oke, next. Oke, mungkin itu aja dari aku. Mungkin dari Mikael ada tambahan untuk materi ini. Silakan. Eh, Terkait syarat sama di benefit sih mungkin guys. Jadi kalau kalian udah merhatiin esai yang aku pribadi nggak ada yang nyediain semacam foto atau lampiran. Karena aku sendiri juga kemarin merasa nggak ada kayak keterkaitan gitu dengan dengan alam lah ibaratnya. Cuman aku pernah ngelakuin kegiatan tuh emang yang untuk membantu masyarakat, cuman bahasannya emang lingkungan juga. Tapi aku nggak punya fotonya gitu, jadi aku nggak ngelampirin gambar. Dan ada beberapa orang yang bilang itu harus, tapi aku nggak, cuman bisa lolos gitu loh. Jadi kalau kalian emang apa ya, kalau kalian ragu gitu kalian adain aja entah foto apapun itu yang kalian buat untuk membuktikan bahwasannya kalian pernah ngikutin kegiatan di lingkungan. Terus untuk masalah duit itu dia nggak ngasih per bulan semacam 750.000 atau ngasih UKT-nya nunggu UKT keluar, bahkan kadang kita kemarin sempat bayar dulu kan Ki. Nah jadi kayak kalian tuh nerima uangnya per semester langsung 7.500.000. Untuk jadwalnya itu nggak menentu, cuman kemungkinan besar mereka bakal sesuai kok. Sebelum bayar UKT mereka udah ngasih. Itu aja. Oke teman-teman, sebelum kita ke sesi selanjutnya, mungkin kita buka sesi Q&A bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau punya kendala pada proses pendaftaran, mungkin bisa ditanyakan ke kita sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Yang ingin bertanya mungkin boleh raise hand atau langsung nyalain mic-nya, boleh.
Ada yang ingin bertanya? Atau penjelasan dari akunya kurang terlalu cepat atau gimana? Oke, clear. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Lanjut doang. Oke, silakan. Kita tunggu ya, mungkin masih malu-malu nih. Clear for everyone. Kalau mau nanya, tanya aja guys. Bahkan kalian juga boleh nanya kalau misalnya di web ada yang apa gimana, tunjukin aja. Ya, aku sedikit informasi untuk TOEFL itu bisa menggunakan sertifikat TOEFL Undri. Soalnya aku kemarin menggunakan sertifikat TOEFL dari Undri. Kalian juga bisa ngelampirin sertifikat IELTS teman-teman atau Duolingo dan lain sebagainya. Itu bakal jadi nilai plus untuk teman-teman. Nah, untuk esai itu aku ada ngirimin contoh esai aku di grup kemarin. Mungkin teman-teman bisa lihat sebagai referensi. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kayaknya aman deh, Jer. Oke, kalau aman kita mungkin bedah esai eh Mikael nih mungkin bisa. Oke. Nanti kalau kalian ada, syarat khusus tadi di tahun ini juga perlu sama ya, Kak. Ada yang nanya tuh, Jer. Oke, mungkin kamu mau jawab, boleh silakan. Untuk syarat yang berubah setahu aku yang organisasi ya. Cuman untuk esai sendiri kemarin ada batasan word katanya. Aku nggak ada ngelihat itu, terus aku ngebikin aja sampai 10 halaman. Itu hasil gabut juga guys. Dan menurut aku juga mereka nggak terlalu strict dengan permasalahan yang itu. Jadi kalau kalian mau eksplor lebih, tetap bisa sih. Oke, aku sedikit tambahin. Nah, untuk tahun ini mungkin esainya sama. Nah, untuk Mikael aku juga sedikit kaget kemarin esainya 10 halaman karena pada pendaftaran itu tertera cuma 4 halaman maksimalnya. Nah, tapi 10 halaman bisa lulus ini. Eh, Iya benar, karena beasiswa Pertamina itu pendaftaran seleksinya itu nggak terlalu strict. Mungkin kalau banyak pun nggak apa-apa, asal ide teman-teman itu relevan dan bagus gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang nanya TOEFL. Oke, Kak, untuk TOEFL berapa tahun batas maksimalnya? Nah, untuk batas maksimalnya mereka nggak ada nentuin berapa tahun belakangan. Jadi teman-teman bebas mau silakan masukin TOEFL-nya itu sebagai nilai tambahan aja. Oh ya, sedikit tambahan dari aku, misalnya teman-teman ada ikut organisasi HIMA ataupun UKM-UKM lain, teman-teman bisa cantumin sertifikatnya karena itu salah satu poin plus juga buat teman-teman nantinya. Atau teman-teman pernah juara nih, menang lomba ini itu, teman-teman bisa lampirkan juga sertifikatnya karena itu merupakan poin plus juga. Soalnya aku juga kemarin aku ada lampiran beberapa sertifikat dan juga beberapa SK organisasi. Jadi itu sebagai nilai tambahan aja. Mungkin ada lagi? Teman-teman di sini nggak perlu takut untuk bertanya karena di sini kita akan maksimalin bantu teman-teman pada proses dari awal hingga akhir. Oke, ini aku baca dulu pertanyaannya. Oke, aku Mungkin bantu dari jawab Mikael dikit mau jawab, silakan. ya. Oke. Untuk TOEFL batasan waktu itu kalau normalnya ya, kalau yang ada di luar negeri juga itu 2 tahun. Cuman Pertamina nggak minta, jadi kalian bisa masukin dari tahun berapa aja. Untuk TOEFL yang 500 ke atas bagusnya. 500 ke atas tuh bakal ngebuktiin bahwa kalian itu fluent di English guys. Cuman untuk skala nasional sendiri itu TOEFL sekarang permintaannya kalau nggak salah 450. Jadi untuk kalian nyampe aja di skor 450 itu udah cukup decent, bisa kalian masukin. Misalnya, yang pertanyaan dari Angel, kalau selanjutnya nggak lebih dari 3 ada konsekuensinya. Kalau
Kalau ini lebih kurang dari persyaratannya, mereka bakal ngeberhentiin beasiswanya, guys. Kemarin ada contohnya tuh waktu aku baru masuk ke PF Foundation ini. Terus ada yang cerita kayak IPK si ini turun segini, jadi dia dihentiin dari beasiswa ini. Itu dari yang aku dengar ya. Mungkin Roger mau nambahin. Oke, mungkin sedikit tambahan dari aku. Nah, untuk IPK-nya jika turun di bawah 3, nah itu mungkin bukan langsung diberhentikan ya setahu aku, tapi ada teguran. Teguran untuk tegurannya itu mungkin punishment-nya cuma 1 kali aja. Nah, jika semester selanjutnya nah teman-teman nilainya tetap turun, mungkin maybe dicabut gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Jadi teman-teman maksimalin mungkin IPK-nya kan minimal 3 nih. Nah, jadi mungkin bisa lah. Oh ya, teman-teman, aku juga pengen bilang kalau untuk beasiswa Pertamina ini syaratnya juga nggak jauh-jauh kok dari beasiswa beasiswa lain. Syarat pendaftarannya jika seandainya teman-teman nantinya tidak rezekinya di sini, nah teman-teman boleh coba di tempat lain, tapi eh, dengan ilmu yang sama, dengan terapan yang sama. Mungkin lebih update aja lagi gitu. Update aja di mana kurangnya. Ada pertanyaan dari Cynthia nih, untuk alamat di link pendaftaran itu sesuai KTP atau alamat sekarang? Oke, untuk alamat itu sesuai KTP, sesuai tempat tinggal teman-teman ya. Izin bertanya, kalau sembari daftar beasiswa lain dengan tempo waktu yang barengan begitu masih bisa. Oke, untuk itu masih bisa, soalnya kemarin aku juga daftar di Jarum. Nah, tapi jika teman-teman dinyatakan lolos dua-duanya, teman-teman harus pilih satu aja gitu. Jadi nggak boleh terima dua. Boleh kok guys. BTW ini remaining time-nya 9 menit. Jadi nanti setelah sesi yang ini aku buka lagi yang untuk essay ya guys. Misalnya 470. Boleh guys. Sertain aja. Oke, boleh. Ya boleh ke 470. Yang penting teman-teman punya sertifikatnya dan itu benar punya teman-teman. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, 9 menit terakhir ini, nanti kita masuk lagi. Kita tunggu ya sampai 9 menit terakhir. Nah, jika teman-teman tidak ada lagi yang ingin bertanya, nanti Zoom ini kan otomatis berakhir. Nah, teman-teman nanti silakan masuk kembali ke link Zoom yang baru untuk kita bedah esai dan motivation letter. Eh, Ki, kemarin yang timeline motivation letter kita tuh agak beda kan ya? Yang dia minta essay duluan terus sudah submit baru tiba-tiba dia minta lagi. Iya, benar. Untuk motivation letter, makanya aku buat itu tahapannya berbeda karena submitnya berbeda dan tidak di hari yang tanggal yang sama. Mungkin teman ada yang bertanya lagi? Bahkan bertanya sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. BTW yang untuk alamat ini menurut aku kalau kalau kalian di awal-awal nih disesuai KTP nggak apa-apa karena mereka bakal nanya lagi kan ya sub waktu kita ngisi PKS itu alamatnya di mana dan sebagainya. Kalau kalian udah keterima dia minta lagi guys yang lebih pasti infonya. Ya, alamatnya silakan isi alamat sesuai KTP teman-teman. Mungkin teman-teman ada kendala pada saat ingin ngisi atau gimana, mungkin bisa eh, bilang ngomong di sini, ntar kita bantu. Kalau tertulis harus dilegalisir ya legalisir aja sih.
Oh iya, ada yang nanya sama aku yang motlet itu kapan kirimnya. Iya guys, itu sebelum sebelum wawancara. Jadi ketika kalian udah submit esainya baru dia minta nanti. Tapi tempat isinya sama kok di link bukan link pendaftaran sih, di tempat registrasi itu juga nanti disuruh ngisi motlet. Cuman kalau untuk sekarang nggak tahu ya, berbeda atau enggak. Kalau di kemarin dia belum muncul. Setelah disuruh Pertamina dia baru muncul untuk bagian motivation letter. Jadi kalian masukinnya ketika emang udah disuruh. Persiapannya sih sama aja ya, siapin dari sebelum-sebelum. Oke, Ada udah lagi nggak teman-teman yang ingin bertanya? Silakan boleh. sabar deh, siapa tahu ada yang malu-malu. Kalau udah pas, mungkin bisa kasih reaction jempol. Oh iya, nanti pas di akhir sesi 2 kita bisa open camp bentar ya guys, dokumentasi. Pokoknya pada saat teman-teman keterima pada beasiswa Pertamina ini, teman-teman nggak bakal sesibuk beasiswa yang lain. Nah, aku punya teman yang beasiswa lain, aku nggak perlu sebut beasiswanya apa. Nah, itu mereka tertarik ke beasiswa yang kita terima karena beasiswa yang mereka terima itu terlalu sibuk, terlalu banyak kegiatannya. Jadi kalau untuk kita aksinya satu semester cuma satu kali kok. Dan itu bukan pakai uang beasiswanya, tapi kita dikasih uang. Oh ya, sedikit for information. Nah, Pertamina Foundation ini memiliki program namanya DEBI, Desa Ekonomi Berdikari, di mana kita sebagai penerima beasiswa Pertamina ini bisa melampirkan proposal kreatif kita untuk sebuah proyek. Nah, nanti kita diberi dana. Mungkin untuk itu Mikael bisa jelasin gimana konsepnya. Terus apa Eh, aja sih? aku cerita dikit dari awal. Jadi benar kayak a- mungkin kalian tertarik juga sama beasiswa lain. Cuman di satu sisi orang yang ada di beasiswa itu udah cerita juga guys kayak mereka tuh sibuk dan sibuknya itu nggak dibayar. Beda dengan Pertamina. Kayak kami kan sibuk nih. Kayak kami harus aksi juga dan kami pakai uang kami kan untuk kendaraan apa segala macam. Nah, cuman itu tuh dibayarin. Beda dengan beasiswa ini. Cuman tambah menjelekkan ya guys. Dua-duanya bagus, cuman kembali lagi ada tanggung jawabnya masing-masing. Dan menurut aku Pertamina paling baik dalam memberikan tanggung jawab itu. Yang DEB ini, nah kemarin itu tuh dikasih proyeknya emang untuk Sobi aja. Jadi kalau kalian dari Sobi, kalian ada kesempatan untuk ngelakuin proyek nasional. Kebetulan proyek itu harganya sebesar 100 juta. Emang kalian dikasih budget segitu untuk bikin suatu energi terbarukan di desa itu sendiri. Nah, kemarin itu kami termasuk yang terbaik lah di salah satu dari 3 besar yang ada di semua univ Indonesia. Ada berapa yang diterima ya? Kalau nggak salah ada 10 atau pokoknya lebih lah dari 10 mungkin. Itu kalian bisa cek dan kami itu ngelakuinnya tuh ngebikin panel surya di satu desa yang ada di Riau ini. Kalau kalian mau lihat journey-nya mungkin bisa cek di Sobi Universitas Riau. Oh, oke, mungkin ada pertanyaan lain guys sebelum kita lanjut. Sisa 3 menit. Dan sedikit menambahkan ya, dan untuk aksinya itu juga nggak yang berat-berat. Kayak teman-teman cuma mungut sampah, terus enjoy and happy untuk kegiatannya, cuma mungut sampah, kemudian nanam-nanam mangrove, gitu aja. Setelah itu ya udah nggak ada kegiatan lagi. Semester depan baru ada kegiatan lagi gitu. Dan Sobi ini juga sering ngadain kegiatan lomba-lomba. Nah, kemarin ada tulis artikel, terus nulis gambar, poster gitu. Nah, kebetulan kemarin aku dari Universitas Riau, itu artikel ilmiahku dibukukan oleh Sobi gitu. Nah, kemarin juga untuk yang tim Debi dikasih uang nongkrong kan untuk proposal. Iya guys, jadi untuk apa ya ibarat untuk sekedar rapat aja kami itu dikasih sampai 2 juta. Jadi itu
kalian bebas gunain apa selama bertanggung jawab dan ada bukti penggunaannya. 2 juta guys, cuman untuk beberapa pertemuan. Padahal kami, untuk nongki. ya jujur lebih banyak rapat di Zoom gini, tapi ujung-ujungnya ya ke kafe kan lumayan. Mungkin ada Oke, yang seputar itu. Kalau udah pas, tolong coba kasih reaction. kuota pendaftaran. Eh, aku nggak bisa bilang berapa banyak karena kadang dia nggak pasti. Cuman dari statis yang ada di Unri sendiri dia antara sampai 13 lah ya setidaknya Ki. Tahun kemarin 12 ya? Di tahun kita 13. Hmm, ada di belasan gitu deh guys. Setiap tahun kayaknya ada peningkatan kuota, soalnya pas tahun kita itu kuotanya bertambah. Nah, mungkin dilihat dari keaktifan penerima beasiswa per univnya juga. Nah, tahun ini kan kita juga aktif banget, terus kita juga ada pendanaan untuk Desa Energi Berdikari itu. Mungkin kuotanya nanti bisa ditambah untuk Undri gitu. Bukan 13% guys. Eh, orang. Persenannya kita nggak bisa tahu gitu loh. Karena harus hitung semuanya kan berarti. Iya, biasanya itu untuk jumlah kuotanya itu jika teman-teman udah daftar nantinya baru ada diumumin kuotanya. Biasanya sih gitu kalau untuk tahun kemarin. Oke, kayaknya waktunya udah habis guys. Kita lanjut ke sesi 2. Aku kirim linknya ya. Aku stop dulu. Aku retake bagian ini karena sebelumnya nggak kerekam guys. Aku nggak tahu karena premium atau enggaknya. Jadi aku nggak bisa kayak double gitu lah. Kayak nunjukin ini. Terus sambil buka tab lain. Katanya sama dia dilarang gitu lah. Nah, jadi masuk ke bagian esai, aku jelasin dulu esai itu apa. Sebenarnya esai itu merupakan karya tulis yang bersifat subjektif, cuman dia terkesan spekulatif. Kenapa? Karena di saat kalian bawa fakta data, kalian juga bawa opini yang opini kalian belum, oke harus reasonable, cuman bukan yang kayak karya tulis ilmiah lain, dimana kan itu udah harus teruji, atau harus berdasarkan literatur tertentu yang emang udah pasti fakta dan argumennya, dasar argumen kalian. Tapi ini bisa berdasarkan pemikiran kalian yang of course tetap harus reasonable, jangan yang nggak make sense. Ah, ini struktur atau yang jadi objektif dalam esai adalah kayak pertama hook, yang kedua masalah, pengenalan, pembahasan, dan juga solusi dan statement. Hook ini kalian bebas ingin memakai hook yang bagaimana. Uh, ada 7 hook sebenarnya, cuman nanti aku jelasin 6 hook yang menurut aku paling oke sekarang ini, paling relatable juga. Yang kedua ada masalah tentang apa yang ingin kalian bawain, of course sesuai tema, cuman gimana penulisan dan gimana masalah yang ingin kalian sampaikan dan kalian ingin berikan solusinya nanti itu tergantung dari kalian sendiri. Dan itu aku percaya sesuai dengan keunikan kalian masing-masing. Pengenalan ini bisa pengenalan diri kalian secara profesional, kalian itu gimana, di kampus kalian orangnya seperti apa, kalian punya jabatan yang seperti apa, kalian orangnya tipenya seperti apa, itu bisa kalian jelasin di sini. Cuman ingat secara profesional, bukan yang background seperti yang ada di motivation letter yang nantinya aku jelasin lagi. Untuk pembahasan kalian akan bahas tentang permasalahan kalian, kalian bakal ya berikan opini dan pendapat kalian, dan di bagian kelima adalah kalian memberikan solusi dan statement yang bold untuk gimana pada akhirnya kalian bisa berkontribusi terhadap permasalahan ini dan solusi ya kalian bikin seunik mungkin gimana atau apa yang menjadi solusi yang kalian bisa lakuin untuk permasalahan yang udah ada yang udah kalian jelasin di atasnya. Nah, tipe-tipe hook itu sendiri yang pertama ada question hook, di mana kalian memberikan sebuah pertanyaan. Misalnya kalian menyatakan nih, bahwasannya eh, apa benar Indonesia belum siap untuk melakukan program Zero Net Emission? Nah, atau bisa juga yang bersifat kontroversial, karena itu cukup menarik kan. Bisa membaca, hah kok gini? Terus ngelihat ya esai kalian, membaca esai kalian.
Dan usahakan di setiap paragraf tuh ada in hook-nya guys, karena itu menurutku penting untuk bikin si pembaca itu tetap melihat atau membaca esai kalian sampai habis. Karena kalian yang nunjukin sesuatu kan di esai kalian pastinya, apalagi kalau di bagian-bagian akhir kayak perlu banget ngasih hook di tiap paragrafnya. Yang kedua ada strong statement atau kalian ingin menjelaskan atau mendeklarasikan suatu. Contohnya seperti yang dilakukan apa ya, kalian bisa ngutip apa yang dibilang Pak Jokowi kayak misalnya negara maju nggak punya komitmen sama sekali terhadap permasalahan lingkungan. Kalian bawain statement yang seperti itu. Meski agak kontroversial nggak apa-apa guys. Terus kalian bisa bawain fakta statistik kayak misalnya, oh Indonesia sudah siap untuk melakukan zero net emission, tapi kenapa masih nggak dilakukan? Kalian bawa statistiknya. Ternyata kita siap loh untuk melakukan ini, tapi masih nggak dilakukan sampai sekarang. Ya sisanya spekulatif lah. Lalu ada metafora di mana kalian bawa perbandingan dari dua kalimat atau bahasa. Kalian bisa bawa pohon adalah paru-paru dunia, atau kalian perlu melindungi pohon, apa sebagai macamnya itu nanti kalian jelasin. Atau ada contoh kedua seperti bumi adalah rumah bersama, oleh karena itu tanggung jawab dunia internasional untuk peduli terhadap permasalahan lingkungan. Karena Zero Net Emission ini sendiri merupakan suatu program internasional di UNFCCC yang juga aku bawain di esai aku. Sebenarnya esai aku meskipun penghijauan masuk juga ke tema yang ini guys. Jangan ditiru, jangan diplagiasi, tapi bisa kalian jadiin contoh buat pengembangan esai kalian sendiri. Yang selanjutnya ada story hook. Ini yang paling aku rekomendasiin karena kalian bisa membuktikan bahwasannya kalian pernah berpartisipasi pada permasalahan yang sama, terus kalian udah pernah ngerjain satu program untuk satu tema ini, di mana juga dalam flyernya, aku cek bentar, kalian juga harus aktifkan mengikuti organisasi kemasyarakatan atau lingkungan hidup. Jadi kalau kalian punya satu pengalaman yang relatable yang bisa kalian bawa di essay kalian, itu jadi poin plus banget mengingat ada syarat seperti ini. Yang selanjutnya ada quotation hook yang aku pakai di essay aku. Cuman aku ngeliat hal yang seperti ini tuh udah umum banget guys. Jadi jangan terlalu terpaku dengan hal yang seperti ini aja. Explore diri kalian lebih dalam terhadap hook ini. Gunakan satu yang paling unik lah menurut kalian, yang paling menarik banget. Itu ya banyak-banyak putar otak aja sih. Aku ngakai kalimat ini pun juga bukan dari orang terkenal, karena hal itu udah umum banget. Aku ngebawainnya dari satu yang menurut aku relatable banget. Dimana orang yang jadi aktivis sekarang itu, seperti yang kita tahu kan di dunia modern ini, hedonisme di mana-mana, konsumerisme di mana-mana, itu butuh banget duit. Sedangkan orang-orang yang seperti itu nggak bisa survive. Jadi banyak banget narasi-narasi yang mengatakan kayak, emang lo bisa ngasilin duit dengan nanam-nanam pohon? Enggak kan? Jadi gue pakai itu sebagai pembuka untuk esai gue. Karena menurut gue, anjay gue, relatable banget dengan keadaan sekarang. Another thing that is way important is that the structure that you brought ya. Kayak nggak mungkin kan kalian dalam esai itu bolak-balik kayak misal kalian bahas masalah, terus kalian bahas solusi, tiba-tiba ada masalah lagi kayak, hah? Jadi sebisa mungkin kalau membawa satu masalah ya udah clearkan masalahnya, baru kalian ngasih solusi. Hal-hal yang seperti itu penting, jangan bolak-balik karena pembacanya itu bakal emosi ngeliat esai kalian. Terus yang kedua, influensi yang kalian berikan dalam esai kalian tuh, kalian ingin berikan yang seperti apa? Bikin esai kalian tuh tetap realistis dan relatable dan engage dengan membaca. Perbanyak fakta data menarik, lalu berikan kesan atau output yang ingin kalian berikan. Sebenarnya kalian pengen ngasih tunjuk apa melalui solusi kalian, melalui permasalahan yang ada. Itu harus kalian bisa tunjukin di bagian akhir, hingga bagian akhir. Yang kedua, setting atmosfer kalian. Gimana kalian gunakan kalimat, jangan terkesan yang monoton lah. Perbanyak kosakata kalian dan juga setting vibe essay kalian sesuai dengan personality kalian. Kalau kalian tipe orang yang inspirasional ya udah sesuaikan. Gunakan bahasa essay yang inspirasional dan sebagainya. Atau kalian tipe orang yang research banget nih, ya udah tunjukin kemampuan kalian dalam mengolah fakta dan data. Selanjutnya adalah komparasi dengan karya-karya lainnya yang mungkin dikirim dari calon awardee lain. Kalian selalu perlu recheck data kalian, pastikan data kalian bukan data yang terpercaya. Jangan sampai kalian mengambil dari web bodong yang belum tentu kebenarannya benar atau tidak, karena itu bisa menjadi eh poin ya senjata makan tuan lah. Karena reviewernya mungkin ngecek kan kayak, hah data apaan nih nggak percaya, masa ngambilnya dari Wikipedia atau apa sebagainya macamnya yang bisa diubah orang secara bebas itu lah. Jadi belum tentu itu tuh valid.
kalian juga perlu cek similarities-nya, kalian tes mungkin di Turnitin, karena kan kita ada aturan nggak boleh plagiat ya. Jadi sebisa mungkin kalian cek berapa persen kira-kira plagiarisme kalian, pastikan itu di bawah 20% sebisa mungkin, atau setidaknya di bawah 30% lah. Terus make sure juga sesuai dengan aturan yang ada. Untuk aturan yang sekarang kan esainya belum ada ya di player. Mungkin kalian bisa DM Pertamina atau nanti kami coba chat Pertamina sendiri buat tentuin kira-kira ketentuan penulisannya seperti apa. Lalu pastikan esai kalian ini menonjol dengan cara kalian sendiri yang kalian bumbui dengan personalitas kalian. Jangan karena esai orang begitu kalian tiru dia begitu, kalian tiru strukturnya dan sebagainya. Enggak. Kalian nggak harus main seperti itu. Kalian bisa bermain dengan pribadi kalian sendiri. Lalu kritik ke reception, kalian bisa coba minta proofread ke kami. Kalau misalnya esai kalian udah selesai, jangan segan. Kami juga ngejaga rahasia-rahasia. Ya mungkin kalian nggak pengen esai kalian dilihat orang dan sebagainya. Kami pasti jaga itu. Dan kami bakal ngekritik kira-kira kurangnya apa. Atau kalau nggak mau dengan kami juga bisa dengan orang-orang yang dekat dengan kalian yang kalian rasa punya kapabilitas seperti dia bisa jago menulis misalnya atau dia jago debat, jago berargumen dan sebagainya bisa. Kalian juga bisa nanya orang kok selama membuat esai itu kira-kira ide-ide apa aja yang ada kalian ya brainstorming lah dengan orang-orang sebanyak mungkin. Mungkin itu aja, kita lanjut langsung ke bedah esai. Bentar aku share screen ke PDF. Oke. Nah, kalau kalian bandingin judul aku lumayan besar, cuman bisa jadi masalah bisa enggak. Tapi menurut aku untuk sekelas Pertamina mereka enggak terlalu ngelihat juga. Jadi ya segimana kalian mau aja. Nah, dari hook yang aku maksud tadi, ini aku pakai quotation hook, di mana aku ngerasa ini satu hal yang relate banget sama dunia sekarang, di mana kita konsumerisme banget. Banyak orang-orang yang ngelihat aktivitas seperti ini tuh jadi satu formalitas saja. Ibaratnya kalian ngelakuin aktivitas tanam-nanam pohon tuh ya udah sekali seminggu terus foto. Jadi setidaknya untuk ngebuktiin kalian masih peduli sama lingkungan. Terus kalau dijadiin pekerjaan gimana sih? Kayaknya itu nggak worth it banget. Apalagi orang-orang zaman sekarang kan hedon ya, butuh duit. Bahkan ada orang yang sampai bikin pengen jadi zoologis atau pemerhati lingkungan, cuman sadar kalau orang-orang sekarang tuh butuh duit dan sebagainya macamnya. Nah, aku pengen ngebawa hal seperti itu buat jadi pembuka dari esai aku, guys. Jadi aku ngerasa, oh kalimat ini kayaknya cocok deh untuk ngegambar gimana keadaan dunia yang sekarang. Orang-orang yang peduli lingkungan tuh lebih ke orang-orang yang emang udah punya duit dan sebagainya, orang-orang yang kurang mampu yang emang pengen jadi aktivis tuh justru kenapa ya nggak bisa ngelakuin hal seperti itu. Mungkin untuk gambarannya ibaratnya gini aja, kalian suka sama seni tapi di satu sisi kalian nggak punya duit untuk ngelanjutin seni itu. Dan itu banyak banget aku lihat juga di TikTok dan kayaknya relatable dah dengan orang-orang yang pengen jadi aktivis lingkungan. Jadi aku bawain hal ini. Di sini aku juga udah ngasih apa ya gambaran permasalahan yang ingin aku bahas tuh yang seperti apa sih sebelum nanti aku jelasin di permasalahan paling bawah setelah pengenalan aku. Jadi aku masukin dulu di sini sneak peek-nya kira-kira apa solusi yang digunakan orang sekarang. Nah, aku kan ngebilang nih kalau misalnya indeks sinar UV yang kemarin sempat jadi headline berita di media-media lah. Terus kenapa sih media-media justru ngasih solusi itu untuk memakai sunscreen dibanding dengan uh, ngasih tahu orang-orang bahwasannya ada loh permasalahan lingkungan yang besar. Jadi aku ngasih kayak semacam solusi yang ada sekarang tuh nggak berguna, oleh karena itu dengar deh solusi dari aku yang aku kasih yaitu Red Plus. Di sini aku bawain fakta data juga, yang mana aku bawa kalimat-kalimat dari Bu Siti, apa sebagainya yang emang dia kan orang yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup dan kehutanan ya. Jadi udah pasti terpercaya dan fakta datanya bisa aku main-mainin. Terus aku masuk ke perkenalan. Nah, ini bedanya dengan motivation letter nanti. Perkenalan yang
dimaksud di esai ini guys adalah perkenalan kalian secara profesional. Gimana kalian menggambarkan diri kalian di lingkungan kalian secara profesional. Bukannya di saat kalian mengenalkan diri kalian kayak di keluarga kalian kalian gimana, kebutuhan kalian apa dan sebagainya macamnya. Karena itu bakal lebih ditunjukin di motivation letter untuk kenapa pada dasarnya kalian ingin menjadi bagian dari beasiswa Sobat Bumi. Jadi aku ngenalin apa aja sih kapasitas aku sebagai seorang yang ada di lingkungan aku. Pertama, of course, aku ngejelasin bahwasannya aku aware dengan lingkungan aku. Aku merupakan orang Riau yang tahu dengan budaya Bumi Lancang Kuning. Aku ngejelasin apa aja yang Riau punya dan kira-kira kemampuan dia apa sih untuk relate dengan permasalahan yang ada di tema esainya. Jadi aku ngejelasin kayak kami itu kayak akan apa ya, tanah gambut, dan itu emang aku pakai jadi salah satu solusi di esai aku guys. Terus aku juga ngejelasin kesibukan aku di perkuliahan apa. Aku menjadi kontributor aktif di research staff di Bed Club. Eh, terus aku masukin juga kalimat-kalimat untuk menjadi agent of change. Dan itu hal yang umum, cuman ya bisa menarik lah untuk kalian bawakan. Selanjutnya aku ngebawa ini, satu fakta. Aku emang udah ngejelasin kalau ada permasalahan orang-orang tuh butuh duit, jadi mereka mau nggak mau membabat hutan karena hutan punya nilai ekonomi. Tapi di satu sisi sendiri juga aku sadar kan, karena mereka butuh duit ini nggak mungkin dong mereka nge-stop ngehancurin lingkungan. Jadi sebenarnya apa hal yang harus dilakuin buat pada akhirnya mereka tetap bisa memanfaatkan lingkungan? Ya udah, mereka harus bertanggung jawab dong ngelakuin penebangan hutan itu. Dan apa sih kira-kira yang bisa mereka dapatkan kalau bertanggung jawab dengan hal itu? Karena di poin esai ini aku nggak pengen terlalu bias dengan mengatakan uh, lindungi lingkungan, tapi di satu sisi aku buta akan fakta bahwa mereka butuh uang dari lingkungan itu. Oleh karena itu, aku ngambil jalan tengah, gimana mereka tetap bisa memanfaatkan lingkungan tanpa menebangnya sekalipun. Makanya aku bawain Red Plus. Yang penting lain dari esai ini adalah selain fakta data apa sebagai macamnya adalah apa yang udah kalian kasih atau apa yang udah kalian lakukan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, ini salah satu bukti kenapa Red Plus itu lebih baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat yang aku taruh di atas tadi. Mereka tetap bisa dapat uang, di satu sisi mereka tetap bisa mempertahankan lingkungan. Jadi aku ngambil jalur tengah dari permasalahan yang ada, aku ambil apa yang diuntungkan oleh Red Plus nih. Kalau kalian punya solusi yang kalian rasa bisa memperbaikilah dua tatanan kebutuhan dan kepentingan yang ada itu, uh, gunakan yang seperti ini. Nah, ini yang akan aku lakukan. Kenapa aku bilang kemarin esai aku tuh lebih ke proposal? Karena aku pengen mengadakan ini ketika menjadi bagian dari beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Cuman, apakah harus kalian lakukan? Kayaknya enggak. Jadi kalian bisa cuman ngasih ini sebagai ya esai aja untuk membuktiin bahwa kalian aware lah dengan lingkungan sekarang, apa yang bisa kalian lakukan untuk lingkungan kalian dan sebagainya. Oh, wait. Nah, bentar guys. Oke, lanjut. Nih, usahakan kalian juga dalam memberikan solusi itu bukan suatu yang menggunakan bahasa yang sifatnya umum. Kayak kalian cuman bilang kalian membuang sampah, mengadakan sosialisasi dan sebagainya. Aku gunain kalimat-kalimat yang emang menurut aku unik untuk dijadikan dalam suatu bahasa. Kenapa aku bilang tadi jangan monoton bahasanya. Aku ubah kalimatnya menjadi kayak menjadi pahlawan hijau dalam keluarga. Padahal aku juga bisa bilang kan sekedar mensosialisasikan eh, kehidupan hijau dan sebagainya. Tapi gunakan kalimat-kalimat yang kalian rasa bisa bikin orang tertarik untuk baca. Padahal kalau kalian baca atau lihat secara pribadi ya, ya emang biasa aja. Nggak ada yang lebih, cuman dari bahasanya emang harus kalian lebih-lebihin biar orang tertarik membacanya. Terus aku juga menggunakan tren dan viralisasi menjadi senjata hijaukan dan lestarikan bumi. Nah, ini juga sesuatu yang biasa, kalian bisa aja sebutnya kayak sharing tren sosmed tentang lingkungan dan apa sebagainya. Cuman gimana biar unik, ya aku ubah aja bahasanya menjadi bahasa yang lebih menarik lah.
jangan terlalu monoton. Mungkin kalau kalian mau pakai ide yang seperti ini bisa, kalian ubah aja lagi bahasanya, kalian parafrase dan lebih relatekan lagi dengan diri kalian. Terus menjadi dream generation, ini umum. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah statement kalian di akhir. Ini kalian nggak boleh lupa ya. Ini kalau bisa satukan dengan apa yang udah kalian bahas di esai kalian dan sampaikan apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan. Kalau aku akhir kata, saya yakin krisis lingkungan dan pemanasan global dapat diatasi apabila setiap susunan masyarakat, pemerintah maupun dunia dapat saling bergotong royong menggunakan proyek Red Plus dan hidup dengan paradigma Green Generation. Mungkin sampai sini kalian ada pertanyaan terkait esai, atau mungkin Roger pengen cerita sedikit tentang esainya. Oke, mungkin bisa bantu share screen, Mik, bentar aja sih. Aku cuma pengen bahas bentar aja. Oke, bentar. Ya, Aku ambil esainya di WhatsApp dulu ya. Hmm, hmm. Oke. Nih, Jen. eh, oke. Mungkin aku bisa bahas dari awal ya. Nah, di sini sebenarnya aku judulnya kemarin tuh panjang banget. Nah, karena dari Pertamina-nya sendiri itu kemarin ada nentuin hanya beberapa kata, maksimal 8 kata kalau nggak salah. Jadi judulnya aku persingkat, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan metode vertical garden. Yang dimana latar belakang aku ngambil ide ini karena permasalahan lahan yang di Indonesia ini semakin hari semakin kecil lah, menanam tumbuhan hijau. Di mana kita tahu tumbuhan hijau ataupun pohon itu penghasil oksigen terbesar di dunia. Nah, di sini aku bahas itu karena latar belakangnya pertama karena permasalahan yang ada di Indonesia, kemudian yang kedua metode vertical garden ini menurut aku sangat menarik sekali karena ini jarang sekali diterapkan di Indonesia. Nah, ini aku termotivasi dari negara-negara luar, negara-negara Eropa, dan kemarin juga baru 2 hari yang lalu aku juga pulang dari Singapura dan aku juga lihat seperti yang kita tahu Singapura juga negaranya kecil yang tidak memiliki banyak lahan. Nah, mereka menerapkan sistem vertical garden ini. Jadi ini aku terapin di essay aku kemarin. Nah, di awal aku ini untuk sistema penulisan essay aku menggunakan sistem piramida terbalik, di mana aku bahas dari yang khusus dulu baru ke umum. Nah, aku kenalin dulu lingkungan hidup itu apa, kemudian permasalahan kecilnya apa, hingga permasalahan besarnya apa, kemudian apa aja yang dibutuhkan. Mungkin bisa di ke bawah lagi. Aku kenalin dulu lingkungan itu apa, permasalahan itu apa. Terus di sini aku juga masukin salah satu masalah yang ada di SDN Kiara Condong, yang dimana ini terletak di Bandung, yang dimana kawasan lahannya itu sempit sekali di sekolah kita, eh, tidak ada space untuk menanam pohon, sehingga anak-anak di sana itu eh, terbatas, mudah stres atau terbatas untuk menghirup oksigen yang segar karena sekolahnya ini berada di pinggir jalan raya yang dimana banyak sekali debu maupun polusi udara. Nah, oleh karena itu aku pengen nerapin sistem vertical garden ini. Nah, masalah ini tidak hanya terletak di sekolah saja, tapi juga di tempat-tempat yang dimana seperti yang kita tahu Jakarta itu juga space space untuk nanam pohon itu aja sedikit sekali gitu. Nah, kemudian aku jelasin solusinya vertical garden itu apa, kemudian sistem vertical garden itu gimana, terus output yang didapatkan itu apa aja, kemudian penegasan ulangnya aku tegasin aja kenapa pentingnya vertical garden ini. Mungkin terakhir itu mungkin sistem penerapannya gimana. Mungkin itu aja. Mungkin dari aku. Mungkin teman-teman bisa bertanya kalau ada yang bertanya kepada aku atau Mikael.
Soalnya aku ini penulisannya aku ngikutin yang dari Pertamina sendiri itu maksimal 4 halaman dan untuk judulnya per 8 kata. Untuk punya Mikael itu keren banget, 10 halaman. Nah, itu ada bentuk proposal. Nah, itu sangat detail gitu. Kalau aku seperti esai biasa, dari umum aku bahas, terus ada solusi, output yang didapatkan itu apa aja gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Thank you. Ya guys, jadi bentuk esai itu sebenarnya banyak banget. Aku kan sebelum masuk Sobi juga ngelihat kayak ngechat sana sini ke Wordinya, Kak, boleh lihat contoh esainya nggak? Atau apa segala macam. Dan aku emang ngelihat ada macam-macam bentuk esai yang mereka bikin. Mereka ada yang ceritain pengalaman mereka dalam program yang pernah mereka bikin, atau mereka juga pernah pengen ngadain sesuatu ketika mereka udah jadi bagian dari Sobat Bumi. Tapi di satu sisi mereka juga harus bisa ngebuktiin dong di penulisannya kalau mereka tuh benar-benar punya punya apa ya kekuasaan untuk bisa relate dengan masyarakat. Entah mereka bagian jadi organisasi tertentu atau apa sebagainya. Even if kalian juga bukan dari organisasi tertentu, kalau kalian emang dekat dengan masyarakat atau pernah ngelakuin sesuatu untuk masyarakat, seperti kalian pernah ngelakuin volunteer atau apa sebagainya, itu juga bisa jadi bagian yang menarik dalam cerita esai kalian, terus kalian jelasin dari pengalaman itu kalian belajar apa, terus kalian bakal ngelakuin apa, pengen ngembanginnya menjadi sesuatu yang seperti apa, itu bisa kalian ceritain. Karena Pertamina tuh ngenotis hal-hal yang seperti ini loh buat jadi project-project mereka di kedepannya. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget langsung di komen. Untuk syarat khusus esai kayak format minimal maksimal tahun ini bisa akses di mana? Oh iya, Jer, kemarin dirimu akses di mana itunya? Aku tuh kemarin emang nggak dapet kan, jadi aku nanya sama Bang Juan. Bang Juan bilang, Oke, oke, aku izin jawab ya. Untuk tahun ini, itu untuk syarat berapa halamannya, terus apa minimal halamannya berapa, terus fontnya itu gimana, spasinya gimana, itu tidak ada. Mungkin nanti bisa teman-teman bisa DM IG Pertamina Foundation-nya sendiri. Nah, untuk yang tahun kemarin, itu tertulis di flyer pendaftarannya, eh, pengesaran beasiswa ini. Nah, untuk tahun ini, aku udah baca, nggak ada untuk itu, cuma dikasih tema aja. Mungkin teman-teman bisa DM atau mewakili kita juga, nanti kita bantu tanyain. Mungkin itu aja. Atau teman-teman bisa cek di format link pengisian esainya itu untuk submitnya bisa teman-teman lihat di situ. Mungkin siapa tahu ada. Kalau tidak ada, teman-teman bisa kasih tahu kita dan kita bantu tanyain. nanti kita coba tanyain di grup PF deh. Oh, ada yang nanya nih, nggak perlu bawa data yang terlalu detail ya Bang. Menurut aku nggak perlu bawa data yang terlalu detail. Kalau kalian mau, kalian juga boleh. Tapi yang lebih apa itu ya, tunjukin aja gimana argumen kalian terhadap hal itu. Terus kenapa pada akhirnya argumen kalian tuh bisa ngebantu tema itu menjadi satu yang menarik lah. Atau ngebantu gimana masyarakat menghadapi hal yang seperti itu. Kalau Untuk menurutmu gimana? harus ada outputnya untuk ide yang teman-teman kasih. Nah, untuk grafik itu mungkin tuh bonus saja. Mungkin grafik ini bisa dipermasalahan, persentasenya itu berapa gitu. Mungkin itu aja. Inti Jadi dari esai ini yang teman-teman berikan tuh apa aja, kontribusi yang teman-teman berikan tuh apa aja. Kenapa ide teman-teman ini relevan nggak sama temanya? Kenapa ide teman-teman ini bagus dan harus disalurkan gitu? Mungkin itu aja. ya guys, kalau kalian emang mau buat detail itu ya jadi bonus penilaian aja. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau kita mau langsung masuk ke motivation letter dulu? Jika nggak ada pertanyaan, silakan bantu kasih reaction jika udah pas. Atau kalau masih ada kurang, silakan. Oke, yang lain gimana? Ini udah ada satu dari Alessandra Derioni. Oke, Yeji. Oke, oke. Ada lagi? Oh iya, jam maghrib. Oke, thank you. Silakan lanjut ke motivation letter. Oke, ini langsung
Kelihatan motivation letter gak, guys? Udah kelihatan kan? Oke, udah. Oke. Nah, di motivation letter ini pretty much template dengan orang, cuman balik lagi gimana penulisan kalian. Aku ngemulai dengan hook kayak semacam ideologi yang aku punya, apa yang aku percaya dan aku jalani di kehidupan aku. Dimana aku selalu percaya bahwa orang yang paling rugi adalah orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang datang kepadanya. Terus aku cerita juga, ini kan motivasi ya, balik lagi ke pengalaman aku, gimana aku pernah ngejalanin struggle. Aku pernah bilang kalau misalnya aku dulu di SMA, SMP, SD sempat nggak terlalu sepeduli itu dengan dunia pendidikan. Cuman hal ini udah nggak berlaku lagi ketika aku udah kuliah di mana aku pengen ngejar ketertinggalan aku itu. Terus aku juga jelasin apa mimpi aku karena di sini kalian memang satu tempat untuk nyeritain diri kalian dan juga background kalian. Kalian bisa jelasin kayak kenapa kalian pengen dapat beasiswa ini, apa artinya, dan kenapa pada akhirnya itu bisa membantu kalian bukan cuman secara finansial, tapi juga bisa mungkin secara mental kalian, secara ekonomi keluarga dan sebagainya untuk membuat diri kalian jadi lebih baik dan bisa nantinya lebih-lebih berkontribusi kepada si Pertamina itu sendiri. Aku ngejelasin bahwasannya mimpi aku emang melanjutkan pendidikan sampai ke luar negeri. Dan kalau berdasarkan visi misi Pertamina dan mereka emang nyari orang-orang dengan kapabilitas besar kan, yang pengen punya mimpi besar. Dan aku rasa ketika kalian bisa menunjukkan bahwa mimpi kalian itu besar, kalian juga harus ngelakuin hal yang sama dong. Kalian harus ngelakuin proyek-proyek besar yang memang untuk bisa mengembangkan diri kalian. Dan itulah yang mereka cari. Orang-orang yang punya visi misi tinggi yang nantinya berhak untuk menjadi alumni-alumni yang ngebuat nama PF Foundation itu baik gitu loh. Kalian harus bisa nunjukin itu. Terus aku juga bercerita tentang background keluarga aku, gimana ayah aku. Oh ya, aku juga bukan orang yang terlalu jujur kayak bilang financial aku gini-gini, terus aku emang butuh banget beasiswa enggak. Justru aku lebih jujur kalau misalnya sebenarnya ekonomiku pas-pasan aja. Cuman gimana pada akhirnya aku bisa lebih membantu orang tua, aku pengen nunjukin itu. Gimana nantinya aku bisa berkontribusi balik ke Pertamina, aku tunjukin. Karena beasiswa ini nggak terbatas pada yang butuhkan aja guys. Jadi kalau kalian termasuk beasiswa prestasi atau apa sebagainya, kalian bisa masukin kok sebagai alasan kalian untuk mendapatkan beasiswa ini. Aku juga ngejelasin gimana progres aku selama berkuliah, bahwasannya ilmu yang di kuliah itu nggak cukup, aku aktif di kegiatan organisasi dan lain-lain. Tunjukin tunjukin aja setelah background kalian ini, tunjukin profesionalitas kalian, apa yang udah kalian dapetin untuk ngebuktiin ke Pertamina, bahwasannya kalian orang yang semangat untuk ngejar-ngejar prestasi, untuk berkontribusi dan sebagainya. Terus di sini aku juga masukin tujuan mendaftar bagian PF dan sebagainya untuk ngembangin diri aku, memberikan kinerja yang terbaik untuk Pertamina Foundation dan sebagainya. Terus aku ngasih statement, saya yakin dengan jadi penerima beasiswa Pertamina Foundation dapat meningkatkan kapabilitas jadi individu yang lebih baik. Itu aja guys, gak perlu terlalu banyak, pretty much the same dengan motivasi-motivasi yang ada di luar. Cuman balik lagi gimana kalian nunjukin keunikan kalian, kemampuan kalian untuk yang bisa kalian kasih sebagai kontribusi dan kepantasan kalian. Karena nanti setahu aku dari pengalaman aku ya, aku ngejawab ini linear dengan apa yang aku jawab nanti ditanyain di interview. Karena mereka bertanya kan, kenapa kamu pantas nih untuk beasiswa ini? Ya udah, aku ngasih tunjuk bahwasannya apa yang jadi kapabilitas aku sebagai seorang mahasiswa sekarang tuh ini dan sebagainya. Jadi mereka bisa ngelihat kelayakannya juga buat dapetin beasiswa itu. Aku udah share linknya lewat Medium. Mungkin kalian bisa baca motivation letternya. Nanti Bang Kie juga mungkin akan ngirimnya. Ada pertanyaan terkait motivation letter? Mungkin aku sedikit nambahin ya, Mik. Nah, Ya. untuk motivation letter sendiri, aku jelasin sedikit apa itu motivation letter. Motivation letter itu merupakan surat atau halaman yang menjelaskan tentang data diri teman-teman. Nah, kenapa sih teman-teman layak nih diterima sebagai penerima beasiswa dari Pertamina ini sendiri? Nah, di mana di motivation letter ini berisi tentang bagaimana teman-teman nge-branding diri teman-teman.
untuk layak dipilih sebagai penerima beasiswa ini. Nah, teman-teman di awal bisa jelasin, bisa menambahkan kata-kata motivasi dari tokoh ataupun siapapun. Jika tidak ada juga nggak masalah. Teman-teman bisa jelasin siapa diri teman-teman, teman-teman background keluarganya gimana. Ini sedikit saran dari aku, teman-teman tidak perlu merendahkan diri teman-teman dan juga tidak perlu meninggikan diri teman-teman. Realistis saja untuk pembuatan motivation letter ini, teman-teman tidak perlu membuat teman-teman rendah di motivation letter ini. Contohnya, saya merupakan mahasiswa yang memiliki latar belakang dari keluarga yang tidak mampu atau yang sangat tidak mampu. Nah, itu menurut aku itu nggak perlu, serealistisnya aja, sebagusnya aja kalimatnya gimana, yang tidak merendahin teman-teman, biar mereka tertarik. Oh, ternyata memang layak. Nah, kenapa sih teman-teman bisa jelasin juga di part awalnya, kenapa sih teman-teman harus menerima beasiswa ini? Kenapa mereka harus terima teman-teman sebagai penerima beasiswa ini? Nah, apa sih kontribusi yang nantinya teman-teman berikan? Boleh dicantumkan di paragraf awal. Kemudian untuk di paragraf kedua, kalau untuk aku sendiri, aku mencantumkan pencapaian aku apa aja selama berkuliah. Nah, contohnya untuk akademik aku pisahin antara akademik dan non akademik. Untuk sekarang aku memiliki atau mencapai IPK-nya sebesar segini, yang dimana ini dibuktikan dengan ini. Kemudian selanjutnya non akademik, contohnya menang lomba ini lomba itu, teman-teman bisa masukkan. Kemudian kontribusi yang pernah teman-teman lakukan, contohnya teman-teman bisa pernah ikut volunteer, pernah ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi teman-teman ataupun di luar itu. Kemudian teman-teman kalau di aku sendiri, teman-teman bisa nambahin nih, jelasin lagi apa sih yang menjadi target teman-teman 5 tahun ke depan itu apa. Nah, contohnya teman-teman nanti setelah lulus dari S1-nya pengen lanjutin ke jenjang yang lebih tinggi lagi, magister contohnya di luar negeri. Teman-teman bisa cantumin serealistis mungkin. Sehingga soalnya Pertamina ini dia mencari mahasiswa-mahasiswa terbaik untuk menerima beasiswa ini. Tidak melihat teman-teman dari latar belakang atau background manapun, tetapi bagaimana teman-teman mau belajar untuk menggapai cita-cita teman-teman nantinya. Mungkin itu aja dari aku. Thank you. Ya guys, jadi banyak sebenarnya cara untuk nulisnya, nggak terbatas strukturnya. Misalnya kalian pengen ngenalin diri kalian dulu, atau mungkin kalian pengen naruh prestasi kalian dulu. Itu balik lagi ke ya keunikan masing-masing. Cuman make sure jangan bikin bahasanya berlibat-libat terus bolak-balik gitu loh. Make sure itu tuh sejalan aja ceritanya. Bikin kayak kalian tuh storytelling lah, cuman formal. Jangan yang dari sini ke situ, terus balik lagi ke sini, balik lagi ke situ. Itu tuh langsung jadi kayak poin minus gitu loh bagi yang membaca. Kalian ada pertanyaan terkait motivation letter? Oh ya, kalian bukan berarti kalian harus kayak ngasih yang besar-besar ya, entah itu lomba nasional atau apa sebagainya. Kalian juga bisa ceritain pengalaman kalian, entah misalnya kalian sebagai seorang kalian ngajar anak-anak di lingkungan kalian tentang matematika, bahasa Inggris, itu juga jadi bagian besar lah untuk ngeliatin kalau kalian tuh punya kontribusi. Atau mungkin kalian sekedar apa ya, punya IPK yang bagus, kalian berelasi dengan teman kalian dengan baik selama belajar dan apa sebagainya. Kayak kalian punya study group atau kalian punya bikin konten-konten dan sebagainya. Itu juga bisa jadi kalian masukin lah untuk ngebantu ngasih tahu Pertamina kayak diri kalian ini seperti apa sih, kenapa kalian punya kapabilitas yang sesuai dengan apa yang mereka mau tunjukin. Diri kalian tuh nggak cuma dari prestasi aja loh, tapi dari kebiasaan kalian juga bisa. Pada pertanyaan Eh, guys. ya benar sekali apa yang dikatain oleh Mikael. Kalau itu teman-teman boleh masukin sih kontribusi kecil. Soalnya kemarin aku juga masukin, aku berperan juga di Panti Jompo yang ada di Pekanbaru. Oke, ini waktunya tinggal kurang dari 1 menit. Kalau habis, kalian ada pertanyaan, boleh tanyain di grup ya guys. Oh ya, jangan lupa kalian juga bisa ngirim essay atau motivation letter kalian buat kami review. Jangan memang. Cuman maaf kalau Oke. agak slow respon karena aku juga lagi ada ngerjain essay sesuatu guys. Sama.
mungkin bakal lebih rame di interview ya, karena aku ada list-list pertanyaan interview sih. Cuman itu minggu depan, guys. Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan kasih reaction sebelum kita tutup.